Halo teman-teman mahasiswa semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas terkait dengan fungsi pengentasan dalam bimbingan dan konseling. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Cornelia Ruswita Kurnianingsih dengan NIM 028, yang kedua Satria Fibrorini dengan NIM 030, yang ketiga Bernadette Intan Safitri dengan NIM 035, dan yang keempat Sheila Delvia dengan NIM 036. Latar belakang. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, pasti kita mengetahui bahwa pada dasarnya banyak sekali pelayanan yang diciptakan dan dikembangkan guna memperlancar dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali contoh-contoh pelayanan yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemilik toko atau warung makan yang akan memberikan manfaat bagi orang dalam bidang pemerolehan barang atau makanan yang dihendaki serta dibutuhkan. Manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari suatu pelayanan tersebut adalah hasil dari diadakannya fungsi pelayanan. Nah, sementara itu, bimbingan dan konseling bisa dikategorikan dalam sebuah pelayanan yang memiliki berbagai fungsi karena akan memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi para penggunanya. Selanjutnya adalah pengertian fungsi pengentasan. Pengertian menurut Suhesti tahun 2013 mengartikan bahwa fungsi pengentasan sebagai upaya teratasinya berbagai permasalah konseli, sehingga masalah tersebut tidak menjadi hambatan bagi perkembangan konseli. Sementara pengertian secara umumnya adalah fungsi pengentasan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui proses konseling perorangan, konseling kelompok, program-program orientasi dan informasi yang disusun secara khusus bagi klien. Baik, untuk poin pembahasannya, yang pertama ada pengertian fungsi pengentasan. Lalu, bagaimana langkah-langkah pengentasan masalah? Pengentasan masalah berdasarkan diagnosis, pengentasan masalah berdasarkan konseling, dan yang terakhir ada pewujudan fungsi pengentasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah-langkah pengentasan masalah. Nah, di sini saya membuat langkah-langkah pengentasan masalah menjadi 4 poin. Yang pertama dilakukan secara individual, yang kedua tidak menyamaratakan masalah, yang ketiga menganalisis permasalahan, dan yang terakhir melakukan penanganan. Yang pertama dilakukan secara individual. Nah, di sini dimaksudkan jika permasalahan yang dialami oleh klien hendaknya dilakukan upaya pengentasan secara perorangan. Hal ini dapat membuat klien lebih leluasa untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Selain itu, karena upaya pengentasan dilakukan secara perorangan atau secara individual, maka akan menumbuhkan perasaan tenang jika privasi dari klien tersebut telah dilindungi. Dengan begitu, klien tidak perlu merasa gelisah atau khawatir terhadap permasalahan yang hendak diceritakannya akan diketahui orang lain atau banyak orang akan mengetahuinya. Kemudian yang kedua, tidak menyamaratakan masalah. Saat proses pengenalan masalah berlangsung atau saat klien sudah mulai bercerita dan terbuka terhadap permasalahan yang sedang dialaminya, sebaiknya konselor dapat menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai konselor memberikan argumen ketika klien belum selesai menceritakan permasalahan yang dialaminya. Hindari tindakan pemberian argumen secara gegabah karena dirasa sudah pernah menangani permasalahan yang sama, sehingga konselor memberikan argumen yang sama pula dengan permasalahan yang dialami orang lain.
Karena pemberian argumen di saat yang tidak tepat atau argumen yang mungkin kurang sesuai dengan permasalahan klien, sehingga akan mengakibatkan klien perlahan ingin memberhentikan cerita yang hendak disampaikannya. Ya, mungkin karena klien merasa tidak sesuai dengan argumen yang diberikan oleh konselor. Yang ketiga, menganalisis permasalahan. Setelah mendengar cerita dari klien, maka konselor dapat menganalisis permasalahan yang dialami oleh klien. Dengan adanya tindakan analisis, maka persoalan tersebut akan terlihat detail-detail dari setiap bagian yang dapat memicu permasalahan yang dialami klien. Setelah konselor mengetahui bagian-bagian dari permasalahan tersebut, kemudian konselor dapat mensurvei langsung guna lebih mengetahui permasalahan yang sedang terjadi tanpa sepengetahuan klien. Jadi, survei langsung di sini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan klien. Dan mensurvei langsung di sini juga dapat menggunakan bantuan teman sebaya si klien. Misalkan jika di sekolahan kita dapat mensurvei langsung dengan teman sekelasnya atau teman yang paling dekat dengan dirinya, sehingga teman tersebut dapat menjadi konselor sebaya bagi si klien. Kemudian masalah-masalah si klien sudah mulai terlihat akar-akar dari permasalahannya, maka akan mempermudah konselor untuk memberikan bantuan kepada klien. Nah, yang terakhir yaitu melakukan penanganan. Dengan demikian, konselor dapat memberikan penanganan sesuai dengan kondisi masing-masing dari permasalahan yang terjadi. Penanganan tersebut dapat digunakan oleh klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dan dapat mengendalikan diri menjadi lebih baik supaya tidak merugikan diri sendiri, terlebih merugikan orang lain. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Tata. Selanjutnya adalah pengertian fungsi pengentasan. Pengertian menurut Suhesti tahun 2013 mengartikan bahwa fungsi pengentasan sebagai upaya teratasinya berbagai permasalah konseli, sehingga masalah tersebut tidak menjadi hambatan bagi perkembangan konseli. Sementara pengertian secara umumnya adalah fungsi pengentasan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui proses konseling perorangan, konseling kelompok, program-program orientasi dan informasi yang disusun secara khusus bagi klien. Pengentasan masalah berdasarkan teori konseling. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa teori konseling menurut Pak Ahli. Yang pertama ada ego konseling menurut Erikson. Teori ini sudah didasarkan pada tahap perkembangan psikososial. Kemudian ada pendekatan transaksional analisis menurut Eric Berne. Kemudian ada pendekatan self-theory menurut Carl Rogers. Kemudian ada Gestalt counseling menurut Rita Perl. Pendekatan behavioristik menurut B.F. Skinner yang didasarkan pada pemikiran tentang tingkah laku. Kemudian ada pendekatan rasional yang berbentuk reality therapy menurut William Glasser. Dan yang terakhir ada rasional emotif terapi menurut Albert Ellis. Kemudian tujuan dari teori konseling. Dari teori-teori konseling yang sudah saya sebutkan sebelumnya menurut Pak Ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa teori konseling menurut Pak Ahli, banyak prinsip-prinsip dan unsur-unsur teori konseling yang tidak sama, bahkan saling bertolak belakang. Namun, teori-teori tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu memecahkan masalah yang dialami oleh konseli
atau klien dengan cepat, cermat, dan tepat. Nah, maka dari itu, konselor dituntut untuk menguasai teori dan praktik bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengentasan masalah berdasarkan bimbingan dan konseling menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, ditafsirkan bahwa yang pertama, guru BK menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik, sehingga tugas yang diberikan tidak terlalu menjadi beban. Yang kedua, guru BK melaksanakan tanggung jawab untuk melayani peserta didik secara perseorangan. Yang ketiga, guru BK memberikan layanan kelompok, sehingga masalah yang dialami peserta didik dapat diselesaikan dengan dinamika kelompok. Yang keempat, guru BK terbuka terhadap permasalahan peserta didik, sehingga peserta didik diberi kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kelima, guru BK memberikan informasi cara belajar yang tepat, sehingga kesulitan belajar yang peserta didik alami dapat teratasi. Yang keenam, guru BK menjelaskan kembali tata tertib sekolah yang harus dipatuhi, sehingga peserta didik semakin paham dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan yang terakhir, guru BK memberikan informasi yang peserta didik butuhkan, sehingga peserta didik dapat menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jika fungsi pengentasan adalah sebuah fungsi yang bisa mengentaskan berbagai masalah dalam diri klien dengan kekuatan-kekuatan yang berasal dari diri klien tersebut. Kemudian ada langkah-langkah pengentasan masalah, yaitu dilakukan secara individual, tidak menyamaratakan permasalahan, menganalisis permasalahan, dan melakukan penanganan. Kemudian model diagnosis yang diterima masyarakat, yaitu model yang mengutamakan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi klien. Menurut Prayitno dan Erman Amti 1997, ada 3 dimensi diagnosis yang ada saat ini. Yang pertama, diagnosis mental atau psikologi. Yang kedua, diagnosis sosio-emosional. Dan yang terakhir, diagnosis instrumental. Kemudian tujuan teori konseling adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien dengan cepat, cermat, dan tepat. Nah, di sini ada lagi fungsi pengentasan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui proses konseling perorangan, konseling kelompok, program-program orientasi, dan informasi yang disusun secara khusus bagi klien. Kemudian, penulis juga hendak memberikan saran, yaitu sasaran fungsi pengentasan jika berdasarkan pada lingkungan sekolah atau jika berada dalam lingkungan sekolah adalah bagi peserta didik yang telah terindikasi melakukan penyimpangan dalam hal-hal yang dirasa tidak baik, akan tetapi belum sampai terjerumus lebih jauh ke dalam penyimpangan tersebut. Nah, ini ya saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa konselor yang mungkin akan menerapkan fungsi pengentasan ini ke dalam sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan atau salah kata yang mungkin dirasa kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih.